Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adrianto Esos MAP. Latar belakang pendidikan, saya adalah S1 Ilmu Administrasi Negara dan S2 Ilmu Administrasi Negara. Bidang keahlian yang saya miliki adalah pelayanan publik. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara di STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang biasa disebut dengan PDD UKTPT. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang saya ajarkan pada program studi Ilmu Administrasi Negara yang saya naungi dengan mata kuliah Manajemen Publik dengan bobot 3 SKS. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini membahas tentang konsep, teori, prinsip, dan praktik manajemen publik dalam penyelenggaraan organisasi publik. Mahasiswa akan mempelajari pengertian manajemen publik, fungsi-fungsi manajemen publik yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, fungsi pengawasan, jenis-jenis barang publik, perencanaan sektor publik, manajemen dan aspek-aspeknya, kemudian analisis SWOT dalam perencanaan sektor publik, teknik evaluasi perencanaan sektor publik, pelayanan publik, pembiayaan publik, dan tata kelola pemerintahan. Adapun capaian mata kuliah manajemen publik ini adalah CPL yang pertama, mahasiswa mampu melakukan pengembangan pendidikan berstandar nasional, terutama dalam bidang konsep manajemen publik, dengan menunjukkan karakter yang baik dan bertanggung jawab di bidang keahlian secara personal. Mahasiswa mampu meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi, khususnya di bidang ilmu administrasi negara, dalam pembelajaran manajemen publik guna untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat ketika terjadi masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi data dalam lingkup administrasi negara. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dalam konsep manajemen publik untuk tujuan tertentu. Sehingga yang menjadi capaian pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan perbedaan antara manajemen publik, administrasi publik, dan kebijakan publik, pergeseran manajemen publik, dan isu-isu penting dalam manajemen publik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik sektor publik, persamaan dan perbedaan sektor publik, peran sektor publik, dan fungsi sektor publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pengertian public good, jenis-jenis barang atau jasa publik, ketentuan-ketentuan penyediaan barang publik, masalah-masalah dalam penyediaan barang publik, dan konsepsi solutif persoalan penggunaan barang-barang publik. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dalam menerapkan manajemen publik di dalam lingkungan birokrat. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah, yang pertama, menjelaskan perbedaan antara manajemen publik, administrasi publik, kebijakan publik, pergeseran manajemen publik, manfaat manajemen publik, dan isu-isu dalam manajemen publik. Yang kedua, karakteristik sektor publik, persamaan dan perbedaan sektor publik, peran sektor publik, dan fungsi sektor publik. Yang ketiga, pengertian public good, jenis-jenis barang publik atau jasa publik, ketentuan-ketentuan penyediaan barang publik, masalah-masalah dalam penyediaan barang publik, dan konsepsi solutif persoalan penggunaan barang-barang publik. Yang keempat, manajemen dan aspek-aspeknya, pengertian manajemen, pentingnya manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan asas-asas manajemen. Yang kelima, pengelolaan perencanaan sektor publik, aspek-aspek perencanaan sektor publik, dan tahapan perencanaan sektor publik. Yang keenam, menjelaskan konsep dari analisis SWOT, perencanaan strategis, penilaian dan
penentu tujuan, sasaran kinerja, dan teknik penyusunan strategi. Yang ketujuh, teknik evaluasi perencanaan sektor publik, model evaluasi perencanaan, model teori program, konsep analisis hierarki proses atau AHP, prinsip AHP, dan teknik evaluasi keputusan. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi publik, memahami peranan dan pentingnya monitoring dan evaluasi, tujuan monitoring dan evaluasi, fungsi monitoring dan evaluasi, tipe-tipe monitoring dan kriteria evaluasi. Yang kesembilan, staffing sektor publik, pengadaan pegawai, analisis jabatan, dan seleksi pegawai. Yang kesepuluh, pembiayaan publik, kesejahteraan dan pembiayaan publik, sumber pendapatan dan sumber-sumber pembiayaan sektor publik. Yang kesebelas, pelayanan publik, filosofi pelayanan publik, kepentingan dalam layanan publik, maksud dan tujuan layanan publik, asas pelayanan publik, dan pelayanan prima. Yang ke-12, organisasi pemerintahan, asas-asas organisasi pemerintahan, organisasi sektor publik, desain organisasi sektor publik, dan landasan normatif organisasi publik. Adapun komponen dan presentasi penilaian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, nilai kehadiran dan partisipasi itu sebanyak 35%, tugas individu sebanyak 15%, tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 15%, kemudian kuis 100%, 10%, sehingga total semua adalah 100%. Nah, berikut akan saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah manajemen publik dengan bobot 3 SKS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Sudah makan? Sehat ya? Oh, sebelumnya kita absen dulu. Lucia Nabia, Ahmad Fauzi. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, mari sama-sama kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Silakan ketua. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman semua, kita akan membahas mengenai manajemen publik. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pertama mengenai pengertian manajemen publik. Nanti kita akan bicara tentang beberapa ahlinya seperti apa manajemen publik ini. Kemudian kita akan membahas juga tentang fungsi manajemen. Apa saja nanti fungsi manajemen itu kita coba mungkin. Kemudian juga kita nanti akan membahas mengenai isu-isu penting dalam manajemen publik, makin kita isu-isu yang ada dalam manajemen publik. Nah, sebelum kita mulai membahas materi yang akan kita bahas pada hari ini, kita pengen review ulang apa saja atau sejauh mana penglihatan Anda tentang kuliah kita sebelumnya. Yang kita bahas. Kuliah kita sebelumnya adalah ini mengenai administrasi publik. Kira-kira apa itu administrasi? Silakan Anda bicara. Oh, Faiz. Silakan Faiz. Apa itu administrasi? Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Saya izin menyampaikan pendapat saya. Apa itu administrasi publik? Menurut pendapat saya, administrasi publik itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi. Kegiatannya bisa seperti catat-mencatat, surat membuat atau pembukaan data.
Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah direncanakan. Terima kasih. Baik, sebelumnya teman-teman tetap ya, terus lihat slide mengenai administrasi. Kalau kita cerita administrasi itu teman-teman, sebenarnya ada dua arti teman-teman. Yang pertama kita lihat arti administrasi itu secara sempit, secara sempitnya ya. Secara sempit saya menggambarkan ada beberapa gambar di sini. Seperti misalnya surat menyurat, kemudian mencatat, kemudian juga kan kalau kita lihat arti administrasi itu secara ini merupakan teorinya. Nah, ini kira-kira ya. Kalau kita lihat arti secara teorinya, itu adalah proses kegiatan dalam setiap usaha kerjasama dengan sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Gambarnya teman-teman, ini ada sekelompok orang yang sedang melakukan aktivitas. Nah, ini kita boleh sebut dengan administrasi. Sampai di sini kira-kira paham ya? Baik, berikutnya kita coba review juga mengenai kebijakan publik. Ada yang masih ingat kira-kira apa itu kebijakan? Meski Mas, silakan. Mungkin mengenai kebijakan publik, menurut saya kebijakan publik itu merupakan serangkaian keputusan, kemudian tindakan serta program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik dan juga untuk mencapai tujuan tertentu dan kepentingan masyarakat. Itu sudah dari saya. Kalian bisa kira? Oh ya, silakan. Sedih. Menurut saya, kebijakan publik itu adalah serangkaian atau keputusan yang dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya itu seperti bantuan sosial, bantuan yang kedua seperti bantuan anak selama 2 tahun belajar, dan selanjutnya seperti program kesehatan atau BPJS. Mungkin hanya itu saja. Sudah lengkap ya, sudah ada contoh-contohnya di sini ya. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kita mulai lihat ini tentang kebijakan publik itu sebenarnya adalah keputusan dari para manajer publik kan. Nah ini ya. Kalau kita lihat secara teori, kebijakan publik itu adalah apapun yang dipilih pemerintah atau tidak dipilih. Hanya secara teorinya kan. Itu namanya kebijakan. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu, baik yang tidak dilakukan, itu kebijakan. Misalnya pemerintah membuat program, itu kebijakan. Tapi kalau ternyata pemerintah terdiam, itu kebijakan juga namanya. Kalau kita mengacu kepada, kita namakan manajer teori ini. Manajer publik karena teman-teman jadi apapun keputusan kebijakan. Kemudian juga kita artikan bahwa kebijakan itu adalah langkah nyata dari seorang manajer dalam manajemen publik. Apa saja yang diperbuatnya, langkah-langkah apa yang dikerjakan, itu kebijakan. Seperti yang disampaikan teman kita tadi, contoh-contoh kebijakan itu. Oh ini saya gambarkan apa ini? Seperti bantuan makanan, sembako, seperti yang sampaikan tadi, air semuanya adalah kebijakan. Termasuk Anda yang mendapatkan kemudian juga itu kebijakan ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira? Ya. Manajemen lagi. Nah, inilah yang akan kita bahas sebenarnya. Kira-kira dari materi yang sudah Anda baca, apa atau siapa
kita bahas mengenai manajemen publik ini. Kalau kita bicara manajemen publik itu, secara aslinya manajemen publik itu menurut teori Mary Parker Polet, beliau mengatakan bahwa manajemen publik itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi pekerjaan ini ada yang tukang atur atau ada yang mengatur, ada yang bekerja. Manajemen itulah yang berfungsi mengatur. Orang lain bekerja. Jadi di sini ada sistemnya pembagian kerja. Nah, lanjutkan. Kalau menurut ahli lain, teman-teman, bagaimana manajemen itu memanfaatkan fungsi-fungsinya seperti teori POA. Ada 4 fungsi di sini, ya. Katanya POA itu adalah planning. Kalau pertama planning. Planning itu kemudian ada namanya organizing. Organizing itu artinya organisasinya. Misalnya presiden itu punya perencanaan mengenai program makan gratis gratis. Maka apa organisasi yang perlu dibentuknya? Maka itu namanya DG, Badan Gizi Nasional. Kemudian vetting itu artinya adalah pelaksanaan. Siapa yang melaksanakan? Ini penting. Siapa yang melaksanakan? Kemudian diteruskan dengan monitoring. Siapa yang monitoring? Kira-kira siapa yang monitoring? Siapa yang monitoring? Yang pertama mengontrol itu adalah pimpinannya dulu. Ya. Pimpinannya. Karena dia di awal ini teman-teman, kalau kita lihat kesimpulan dari manajemen publik itu adalah, nah ini ilmu dan seni mengelola layanan publik melalui berbagai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah atau manajer dengan mengakomodir kepentingan politik dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan publik. Nah, inilah kira-kira kesimpulan dari arti manajemen publik. Ada pertanyaan di sini? Silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Saya akan bertanya kepada Bapak, yaitu bagaimana manajemen publik berperan penting dalam mengakomodir kepentingan politik untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, terima kasih pertanyaannya. Satu. Jadi teman-teman, ketika kita dipilih oleh rakyat dalam rangka menjalankan amanah undang-undang atau menjalankan amanah dari masyarakat yang dititipkan, tentu saja pekerjaan ini tidak bisa selesai dengan sendirinya. Dia pasti ya. Jadi tidak bisa kita menyelesaikan pekerjaan itu sendiri saja. Ada peran lain, ada kepentingan lain yang harus kita komodir. Salah satunya adalah mungkin kepentingan politik, kepentingan civil society, kan? Nah itu harus kita komodir semua. Bagaimana cara-cara kita mengakomodir kepentingan politik itu? Kepentingan politik itu bisa saja kita lihat berdasarkan dari alur bawahnya. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat aspek ini, 3 aspek itu, bahwa manajemen publik itu fokusnya adalah pada pengelolaan sumber daya untuk sektor publik dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian kalau kita lihat kebijakan itu, fokusnya adalah
pada bentuk keputusan yang tepat dalam rangka mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan administrasi publik itu adalah fokusnya kerjasama di berbagai sektor publik untuk mencapai tujuan negara. Ini yang kira-kira fokusnya atau penekanannya terhadap yang tiga ini. Kira-kira paham ya? Kita akan coba bagi kelompok, ada tugas kelompok. Kita bagi jadi 4 kelompok saja. Dan materinya adalah tentang ini. Apa materinya? Nih materinya. Materinya adalah manfaat dari manajemen publik minimal 5 beserta contohnya. Silakan dibagi jadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Silakan diatur kelompoknya. Baik teman-teman, sudah selesai? Silakan sampaikan hasilnya. Di posisi duduknya diperbaiki. Seperti tadi. Jadi teman-teman, kita ingin masing-masing kelompok cukup sampaikan satu saja manfaatnya Pembangunan di tingkat kelurahan atau desa, di mana warga dapat mengusulkan langsung prioritas pembangunan infrastruktur di lingkungan mereka. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Baik, Pak Kasih. Kita beri aplaus. Teman-teman semua, kita pengen sampaikan bahwa ada beberapa manfaat dari manajemen publik itu. Yang pertama, betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, bahwa manajemen publik itu salah satu manfaatnya adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Nah, ya. Kemudian teman-teman, yang ketiga, fungsi manajemen itu adalah transparansi tadi yang disampaikan oleh teman kita. Transparansi itu adalah bagaimana seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa dibaca oleh publik. Nah, itu sebenarnya transparansi. Bisa diketahui oleh publik, bisa dibaca oleh publik, bisa dilihat secara terang-benderang oleh publik. Nah, caranya seperti ini kan, seperti mempublikasikan di websitenya, atau mungkin di desa-desa kita lihat ada semacam baliho anggaran pendapatannya segini, belanjanya itu ini, kan nampaknya. Jadi kita bisa kontrol apakah kegiatan itu terlaksana ada, bisa kita lihat. Nah, ini adalah fungsi transparan itu. Kemudian teman-teman, yang keempat adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Nah, ini salah satu fungsi juga dari manajemen publik itu. Jadi pemerintah mengambil sebuah keputusan itu hendaknya teman-teman harus berdasarkan data. Kalau tidak ada data, nanti keputusannya tidak tepat sasaran. Maka perlu data. Misalnya ketika terjadi bencana, ada macam koordinasi. Kalau di pusat namanya ada Badan Penanggulangan Bencana itu BNPB kan, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ketika terjadi bencana, BNPB ini teman-teman dia tidak bisa sendirian.
tidak bisa dia sendiri melakukan apa namanya, evaluasi misalnya, pembenahan, tidak bisa ya. Harus ada koordinasi seperti TNI terlibat juga, Polri mungkin, dan daerah mungkin, kalau daerah kan, nah, ini perlu koordinasi yang kami pegang. Nah, inilah teman-teman beberapa fungsi dari manajemen. Sampai di sini kira-kira paham ya? Nah, teman-teman, berikutnya adalah kita ingin sampaikan isu-isu penting dalam bagaimana jadi publik. Yang pertama, teman-teman, adalah privatisasi layanan publik. Yang kedua, rasionalisasi. Kemudian yang ketiga, ketiadaan anggaran. Yang keempat, inefisiensi. Yang kelima adalah distribusi alokasi anggaran. Baik teman-teman, dari yang 5 ini kita coba bahas satu-satu dulu. Nah ini privatisasi layanan publik ini artinya adalah privat itu artinya pribadi. Jadi istilah lainnya adalah denasionalisasi. Kemudian yang keempat, teman-teman, namanya adalah inefisiensi. Inefisiensi ini artinya adalah pemborosan. Kemudian teman-teman, distribusi alokasi anggaran kita sampaikan. Distribusi alokasi anggarannya adalah kita melihat sebaran penduduk yang tidak merata. Tentu ini memiliki konsekuensi terhadap terpusatnya layanan sektor publik di mana penduduk tinggal. Kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah sulit berkembang dan jarang penduduknya, sehingga mengalami kesulitan dalam akses pelayanan. Ini seperti kita, teman-teman. Kalau Indonesia itu negara kepulauan kan? Ya, negara kepulauan, banyak sekali pulau-pulau kita, sehingga untuk menjangkau layanan itu sangat sulit. Nah, kita melihat distribusi seperti ini sering terjadi di negara-negara besar seperti negara Indonesia, kita, Cina. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, kita coba catat dulu. Ada tugas yang perlu Anda kerjakan nanti. Tugasnya adalah membuat resume pada bab 3 dengan materinya adalah perencanaan sektor publik, dan kita harapkan dikumpulkan penilaian besok pukul 8 pagi. Oke? Baik teman-teman, demikian saja perkuliahan kita pada siang hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Kemudian kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah manajemen publik pada program studi ilmu administrasi negara STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman. Video ini merupakan salah satu dokumen untuk persyaratan pernyataan data diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKTPT. Semoga jadi pertimbangan pada proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.